Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 101. Ye Junlin melihat semua orang di keluarga Ye dan berkata, "Kamu Yilong, Wu Yali, Ye Yufei, Ye Qianqian, Dong Yulin, kamu Longsing, Guo Lingfei, Yi Pengfei, Zhang Lan. Dan kamu Nan Hui." Semua orang mengangkat kepala mereka. Setiap orang yang namanya diucapkan jantungnya terlonjak keluar dari tenggorokannya. Mereka semua tahu apa artinya ini. Ini setara dengan Yan Wang Ye menandai nama mereka di buku hidup dan mati. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Junlin, semua orang mengangkat kepala. "Kalian membunuh Yunting?" Ye Junlin bertanya sambil menatap mereka. Tidak. Ketika seseorang hendak menyangkal, mereka bertemu dengan tatapan tegas Ye Junlin. Semua orang mengangguk. Tidak mengakui kali ini akan lebih buruk daripada mengakuinya. Semua orang berlutut di depan makam Yunting dan mengaku selama 3 hari 3 malam. Suara Ye Junlin sangat dingin. Begitu Wang Yuan melambaikan tangannya, seseorang segera membawa Ye Nanhui dan yang lainnya untuk berlutut di depan kuburan. Ye Junlin memandang makam Lu Yunting dan tersenyum dan berkata, "Yunting, aku telah menangkap semua musuh yang membunuhmu. Aku akan membiarkan mereka mengaku di depanmu. Aku akan membiarkan pengkhianat ini menemanimu sekaligus." Lu Suewen dan istrinya menangis. Ye Junlin melakukan terlalu banyak untuk keluarga mereka. Ye Junlin memandang anggota keluarga Ye lainnya lagi. "Ye Yilong, Wu Yali, ingat bagaimana kamu mematahkan kakiku malam itu." Ye Junlin datang dengan senyum menyeringai. Hampir membuat mereka berdua takut untuk menangis. Dadada. Yang lebih menakutkan adalah Ye Junlin melangkah maju. Ye Yilong dan Wu Yali ingin mundur. Tetapi ada moncong dingin di belakang mereka, dan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sampai Ye Junlin berdiri di depan mereka. Ye Junlin mengambil tongkat bisbol dari tangan Ye Yilong, dan dia melihat ke atas dan berkata, "Ini tongkat bisbol yang kamu gunakan untuk mematahkan anggota tubuhku 6 tahun yang lalu. Aku tidak berharap kamu menyimpannya. Aku ingin melakukannya. Apakah kamu menggunakannya untuk menghancurkanku?" Bang bang bang. Menyadari sesuatu, keduanya bersujud dan berkata kepada Ye Junlin, "Junlin, lepaskan kami. Kami tidak berani lagi. Kita seperti anjing." Ye Junlin menamparkan pemukul bisbol di tangannya dan menyeringai, "Kenapa kau tidak ingin mengampuni saya 6 tahun yang lalu? Kenapa kau tidak menunjukkan belas kasihan? Itu kami." Bang. Uho. Begitu kata-kata Ye Yilong jatuh, Ye Junlin memukulkan tongkat bisbol di lututnya. Dan itu langsung hancur. Dan dia juga berteriak seperti babi. "Itulah yang kamu lakukan padaku saat itu." Bang. Ye Junlin mematahkan anggota tubuh Ye Yilong dengan 4 tongkat. Dan dia berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Dan suara histeris terus terdengar. Bergemuruh. Ye Junlin menatap Wu Yali lagi. "Jangan memukulku aku. Aku hanya seorang wanita." Wu Yali memblokir dirinya sendiri. "Kalau begitu kamu juga seorang bajingan." Bang. Ye Junlin mematahkan anggota badan Wu Yali tanpa ampun. Lemparkan kedua orang itu ke samping kuburan dan mengaku pada Lu Yunting. Lagi pula, mereka juga terlibat dalam masalah itu. Ye Junlin memandang Ye Jiansen dan ayah serta ibu angkatnya lagi. Ye Jiansen dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani menatap Ye Junlin. "Aku benar-benar tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu bersamamu." Ye Junlin menertawakan dirinya sendiri. "Saya pikir saya tidak salah. Saya telah berjuang untuk keluarga ini sejak saya masih kecil. Dan saya telah bertujuan untuk membalas Anda. Siapa yang mendorong keluarga Ye yang menurun ke garis depan? Apakah saya? Saya telah melakukan segalanya, aku sudah melakukannya, kan?" Tanya Ye Junlin. Bersambung. Bab 102. Ye Junlin, kamu tidak salah. Ye Jiansen berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak peduli bagaimana kamu mengatakan itu, kalian adalah mantan kakek dan orang tuaku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku masih memiliki perasaan tentang hal-hal ini. Tapi aku akan merampas semua milikmu dari keluarga Ye. Terutama grup Junlinku. Aku ingin dapatkan kembali. Adapun Anda akan hidup atau mati di masa depan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, di masa depan, Anda tidak boleh melakukan apapun dengan nama saya. Jika tidak, aku akan membunuh tanpa ampun. Satu kata akan menentukan hidup dan mati." Arti kalimat Ye Junlin sangat sederhana. Keluarga mereka sudah berakhir. Keluarga Ye tiba-tiba menjadi keluarga biasa dari raksasa Suzhou dan Hangzhou. Dan semuanya telah dirampas. Ini setara dengan pemberantasan keluarga Su Hang Ye. Untuk Ye Jiansen dan yang lainnya, ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka.
Hukuman ini terlalu keras. Ye Jiansen dan yang lainnya bekerja keras selama beberapa dekade, dan akhirnya mendapatkan status seperti sekarang ini. Tetapi mereka jatuh dalam sekejap. Dalam istilah awam, kekayaan keluarga Ye sekarang puluhan miliar. Tetapi setelah Ye Junlin mengucapkan sepatah kata pun, mereka mungkin bahkan tidak memiliki 10.000 yuan. Tidak ada yang bisa menerima celah yang begitu besar. Lebih baik mati. Keluarga Ye yang tak terkalahkan dihancurkan setelah Ye Junlin mengucapkan sepatah kata pun. Ye Junlin akhirnya memandang Du Yueseng Baye dan yang lainnya. Dia mencibir, hukuman mati tidak bisa dihindari. Dan dosa yang hidup tidak bisa dihindari. Kamu mengganggu saudaraku. Semua orang berlutut di depannya sepanjang hari dan malam. Pahami. Berlutut semua. Du Yueseng memberi perintah. Semua orang berlutut di depan kubur. Du Yueseng berkata, setelah jenderal, kami akan membangun kuburan di sini, khusus untuk Tuan Lu Yunting. Ye Junlin tidak menolak. Akhirnya, Ye Junlin menatap 100.000 tentara dan berkata, terima kasih, saudara. Kunlun, Kunlun, Kunlun. Pertempuran tanpa asap mesiu ini berakhir di 100.000 tentara. Teriakan kami sudah berakhir. Waktu tidak tahu berapa lama telah berlalu. Bagaimanapun, Lizzie mencelupkan air matanya dan menangis kering. Dia telah menangis dan pingsan 3 kali. Li Wenyuan menelepon Li Tianhao dan bertanya apa yang terjadi di sana. Li Tianhao berkata, sepertinya sudah berakhir di mana saya baru saja mendapat berita. Tapi saya belum melihat siapapun keluar, apalagi Ye Junlin atau sejenisnya. Agaknya, Ye Junlin sudah mati. Karena Li Ziran memiliki barang-barang di tangannya. Tubuh, Li Tianhao masih khawatir tentang keselamatannya. Bagaimana kabar Ziran? Hei, ayah, Ziran pingsan 3 kali. Li Wenyuan berkata tanpa daya. Li Tianhao berkata dengan marah, bagaimana kamu menghibur? Beri aku kenyamanan untuk Ziran. Ye Jun akan baik-baik saja ketika dia mati. Dengan cara ini Ziran akan dapat menikah lagi dengan lancar. Jika saudara Zhang Song gagal, saya akan memilih yang lebih baik untuknya. Anda memberi saya tekanan. Sekarang peluang saya Li telah datang. Sisi Li Tianhao hampir harus tertawa terbahak-bahak. Begitu Ye Junlin meninggal, dia bisa memeras dan memanfaatkan Li Ziran untuk kepentingan keluarga. Setelah beberapa saat, Li Ziran perlahan membuka matanya. Dia memandang Li Wenyuan dan bertanya, bagaimana situasi Ye Junlin ya, Bu? Li Wenyuan menghela nafas. Sejujurnya, aku tidak ingin memberitahumu berita ini. Ada apa dengan Junlin? Katakan. Li Ziran meraih Li Wenyuan dan bertanya. Baru saja mendapat kabar dari kakekmu, membenarkan bahwa Ye Junlin sudah mati. Li Wenyuan menceritakan fakta ini. Li Ziran seperti orang gila. Dia berlutut dan berteriak dengan liar, Ye Junlin. Bersambung. Bab 103. Pada saat ini, Ye Junlin melintas di hadapan Ye Nanhui. Tepat ketika dia akan pergi, Ye Nanhui mengatakan sesuatu sedang terjadi. Ayo bicara. Ada apa? Tanya Ye Junlin. Ye, tidak. Sudah waktunya untuk memanggil Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun benar-benar berpikir bahwa pada saat itu hanya kita yang melakukan. Ye Nanhui bertanya. Setelah mendengar ini, ekspresi Ye Junlin berubah dan dia menyadari masalahnya. Sekarang pikirkanlah. Ada banyak detail yang terbuka untuk dipertanyakan. Misalnya, sulit bagi keluarga Ye untuk menelan grup Junlin saat itu. Dan serangkaian hal seperti kejahatan komersialnya sendiri dan kejahatan pemerkosaan harus dilakukan secara diam-diam. Dan keluarga Ye tidak memiliki kemampuan ini. Masih ada orang di belakang rumah Ye. Ye Nanhui tersenyum. Bahkan, kami memiliki pikiran ini untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak memiliki kekuatan. Jadi saya tidak berani bergerak tetapi seseorang tiba-tiba muncul dan membantu Ye Family. Siapa orang ini? Suara Ye Junlin seperti es. Ini Xiao Tianlong, teman sekelas Jenderal Kunlun dan Nona Li Ziran. Ye Nanhui berkata dalam satu suap. Mendengar nama ini, Ye Junlin menarik napas. Xiao Tianlong adalah teman sekelas Manya dan bahkan teman sekelas SMA Li Ziran. Ketika dia bersaing dengan Xiao Tianlong untuk Li Ziran, dia secara alami menang. Tapi Xiao Tianlong tidak pernah menyerah pada Li Ziran sampai mereka menikah. Tapi latar belakang Xiao Tianlong sangat besar. Jika dikatakan bahwa keluarga Ye saat ini baru saja melangkahi ambang raksasa Suzhou Hangzhou. Dan keluarga Xiao Tianlong, keluarga Xiao, adalah keluarga kaya yang sebenarnya. Belum lagi puluhan miliar properti. Industrinya tersebar di seluruh dunia. Lebih dari 10 kali lebih kuat dari keluarga Ye. Keluarga Xiao termasuk dalam jajaran teratas Suzhou dan Hangzhou.
Setiap pergerakan keluarga Xiao dapat mempengaruhi perekonomian Suzhou dan Hangzhou. Untuk keluarga kaya seperti ini, kota Suzhou dan Hangzhou akan memberikan kebijakan yang sesuai. Pengaruh keluarga Xiao jelas tidak tercakup. Jika Xiao Tianlong telah mengatur Ye Junlin ke penjara, tidak akan ada masalah sama sekali. Ye Nanhui berkata, karena kamu menikah dengan Nona Li Ziran, Xiao Tianlong sangat marah. Dia merencanakan segalanya. Tujuan sederhananya adalah untuk menghancurkanmu. Ye Junlin akhirnya mengerti mengapa keluarga Ye memilih untuk melakukannya pada malam pernikahannya. Ternyata Xiao Tianlong. Aneh bahwa dia tidak marah ketika dia melihat wanita yang dicintainya menikah. Ye Nanhui putus asa mengatakan, jika kamu keluarga Ye tidak mampu untuk menjadi jahat, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Itu kesalahan keluarga Ye. Ye Junlin memelototinya dengan dingin. Ini yang baik untukku ketahui. Ye Junlin tidak kembali. Li Ziran harus menerima kenyataan ini. Li Tianhao juga secara khusus mengadakan pesta makan malam untuk merayakannya. Li Ziran dibawa ke perjamuan oleh Li Wenyuan dan Zhao Yalan dalam keadaan linglung. Tujuan makan malam hari ini sangat sederhana. Pertama, untuk mengembalikan identitas Li Ziran dan keluarga Li. Kedua, untuk merayakan pembebasan Ziran. Ketiga, pengembangan proyek Chengqi di masa depan akan dilakukan oleh keluarga Li dan Ziran bersama. Ayo, mari kita lakukan bersama. Li Tianhao mengangkat gelas anggurnya dan berteriak. Anggota keluarga Ye lainnya juga mengangkat gelas anggur mereka, dengan senyum di wajah mereka. Keluarga Li hari ini sama dengan tahun baru Imlek. Li Wenyuan dan istrinya memaksakan senyum. Hanya Li Ziran yang kehilangan jiwanya. Mata Li Tianhao jatuh pada Li Ziran. Ziran, Ye Junlin sudah pergi, jadi menikah lagi saja. Dengan begitu banyak bakat di Suzhou dan Hangzhou, Anda pasti akan menemukan yang lebih baik. Siapa yang berani membiarkan istriku menikah lagi? Pada saat ini, sebuah suara dingin datang. Semua orang melihat ke pintu satu demi satu. Di mana Ye Junlin berdiri, hidup. Kamu, Ye Junlin. Li Tianhao tidak bisa diam dan hampir jatuh ke tanah. Apakah kamu manusia atau hantu? Zhang Song hampir bersembunyi di bawah meja dengan ketakutan. Semua orang bingung dan ketakutan. Bagaimanapun, orang mati telah kembali. Bersambung. Bab 104. Apakah kamu pikir aku seperti hantu? Ye Junlin masuk. Dan di tengah gelombang kepanikan, dia datang ke Zhang Song. Zhang Song dengan gemetar menyentuh tangan Ye Junlin. Dia terkejut, panas. Kamu masih hidup. Tidak mungkin. Ye Junlin mencibir. Apakah kamu ingin aku mati? Ah, tidak. Zhang Song tersentak. Junlin. Pada saat ini, Li Ziran bergegas dan memeluk Ye Junlin dengan erat. Ye Junlin juga memeluknya dengan erat. Itu membuatmu khawatir. Ini salahku. Li Tianhao tiba-tiba bertanya. Tidak mungkin. Keluarga Ye dan Du Yueseng tidak bisa membiarkanmu hidup. Ya. Keluarga Ye ingin berurusan denganmu. Kenapa kamu masih hidup? Tidak mungkin. Orang lain juga berkata satu demi satu. Bahkan Li Ziran dalam pelukan Ye Junlin mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ragu. Ya, bagaimana kamu menyelesaikannya Junlin? Ye Junlin menyentuh kepalanya dan tersenyum. Sudah kubilang sebelumnya. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Li Ziran tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan mau tidak mau berkata, tentara yang kita temui di jalan pagi ini. Tampaknya lokasi yang sama dengan makam Yunting. Mungkinkah mereka? Ye Junlin tersenyum. Ya, itu benar. Daerah militer Soviet Hangzhou sedang melakukan latihan militer hari ini, yang kebetulan berada di lokasi makam Yunting. Akibatnya, ketika mereka bertemu dengan keluarga Ye yang agresif, mereka semua diurus. Untungnya, Mayor Jenderal Qinglong mengenal saya, dan setelah mengetahui sebab dan akibat, dia menghukum berat keluarga Ye, dan ingin mengembalikan grup Junlin kepadaku. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Junlin, keluarga Li tercengang. Menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Apakah grup Junlin akan mendapatkan kembali tangannya? Bukankah dia bernilai miliaran? Apakah dia pernah menjadi look up Ye Junlin sebelumnya? Junlin, aku. Ketika Li Tianhao hendak menjilat Ye Junlin, dia akhirnya pergi dengan Li Ziran. Semua orang di keluarga Li bergegas keluar. Li Tianhao berteriak, mulai sekarang, Ye Junlin adalah kebanggaan keluarga Li saya. Cepat menyusul. Hanya saja ada 2 Ye Junlin di sana. Di malam hari, Ye Junlin membawa Li Ziran ke restoran berputar di center Suzhou Hangzhou untuk merayakannya. Malam ini, Li Tianhao membuat lusinan panggilan telepon. Yang lain pergi ke rumah Li Wenyuan lagi dan lagi. Mereka ingin menjilat dengan Ye Junlin. Pada akhirnya, Ye Junlin terpaksa menjadi tidak sabar, dan dia hanya bisa berkata,
besok, Ziran dan aku akan mengambil alih grup Junlin. Jika kamu ingin datang, ikuti saja. Keluarga Li menyerah. Tetapi semua orang tidak tertidur sepanjang malam karena kegembiraan. Keesokan harinya, dini hari, semua orang di keluarga Li mengikuti Ye Junlin dan Li Ziran ke grup Junlin. Bahkan Li Tianhao mengikuti. Ini adalah hal yang sangat mulia. Dia tidak boleh melewatkannya. Melihat puluhan lantai gedung perkantoran di grup Junlin, semua orang di keluarga Li sangat bersemangat. Bahkan Li Ziran sangat bersemangat. Setelah menemukan resepsionis di lobi, Ye Junlin langsung menyatakan tujuannya. Saya Ye Junlin. Saya akan mengambil alih grup Junlin hari ini. Hanya meja depan yang memberinya tatapan kosong. Apakah kamu sakit? Saya belum pernah mendengar datang dan ambil alih perusahaan. Li Ziran segera berkata, tidak, bukankah keluarga Ye menarik diri dari grup Junlin? Ya, keluarga Ye telah mundur. Tetapi sebagian besar direktur masih ada di sana. Belum lagi mereka telah mengambil kembali semua ekuitas keluarga Ye. Kata meja depan kosong. Kulit Li Ziran berubah. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada perusahaan pengendali mutlak di belakang grup Junlin? Tanya meja depan. Ye Junlin segera mengerti. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao memiliki saham pengendali di grup Junlin. Jadi grup Junlin bukan dari keluarga Ye, tetapi dari keluarga Xiao. Bersambung. Bab 105. Li Tianhao dan yang lainnya segera bertanya, ada apa? Li Mengyue baru saja memeriksa dengan ponselnya, dan segera berkata, investasi Tianqi memiliki kendali mutlak atas grup Junlin. Setelah keluarga Ye menyerahkan ekuitas, grup Junlin sepenuhnya milik investasi Tianqi. Bukankah investasi Tianqi adalah perusahaan keluarga Xiao yang kaya? Li Wenhai segera berkata. Li Tianhao mengerutkan kening dan bertanya kepada meja depan dengan sungguh-sungguh, yang mengatakan, grup Junlin selalu menjadi milik keluarga Xiao. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Resepsionis mengangguk. Ya, grup Junlin dimulai 6 tahun yang lalu. Itu milik keluarga Xiao dan tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Saya tidak tahu di mana Anda memiliki keberanian untuk mengambil alih perusahaan. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke perusahaan dikelilingi oleh CEO Junlin. Grup Hua Tianhai. Ketua grup Junlin adalah Xiao Tianlong, dan presiden eksekutif adalah orang kepercayaan Xiao Tianlong, Hua Tianhai. Hua Tianhai juga sibuk sepanjang malam. Saya menerima berita tadi malam bahwa ketika keluarga Ye dan Du Yueseng bersama-sama berurusan dengan Ye Junlin, mereka secara tidak sengaja menabrak latihan militer di daerah militer Suzhou Hangzhou, yang bahkan membuat marah Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun marah dan secara pribadi membuang keluarga Ye. Minta keluarga Ye untuk menyerahkan segalanya. Dia sibuk sepanjang malam dan mengambil alih semua ekuitas keluarga Ye. Xiao Tianlong juga menghela nafas padanya. Keluarga Ye adalah sekelompok idiot. Jadi Anda harus memprovokasi Jenderal Kunlun. Xiao Tianlong juga mengatakan bahwa Ye Junlin sangat beruntung dan dia akan mati. Tetapi dia bertemu Jenderal Kunlun. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun? Sekilas, Hua Tianhai melihat selusin Ye Junlin berkumpul. Dia mengerutkan kening, dan berjalan dan bertanya, ada apa? Meja depan segera berkata, manajer umum Hua. Orang-orang ini datang untuk mengambil alih perusahaan tanpa pandang bulu. Diperkirakan mereka ada di sini untuk membuat masalah. Mendengar ini, Hua Tianhai memandang Ye Junlin dan Li Ziran. Dia mencibir dan berkata, siapa itu? Ternyata Ye Junlin. Dia terlibat dalam hal-hal tahun itu, dan dia secara alami mengenali Ye Junlin. Orang-orang dari keluarga Xiao. Ye Junlin mencibir. Ya, saya mendengar bahwa Anda datang untuk mengambil alih perusahaan. Anda sangat cepat. Anda datang segera setelah keluarga Ye jatuh. Tapi saya katakan, grup Junlin tidak memiliki hubungan dengan Anda, Ye Junlin. Secara hukum, ini sama. Kami memiliki kendali mutlak atas grup Junlin. Teriak Hua Tianhai. Ye Junlin, kamu benar-benar terlihat seperti sekelompok orang bodoh. Mengapa kamu masih ingin menghasilkan banyak uang dengan grup Junlin? Sekelompok orang bodoh. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak sehingga mereka perut sakit. Li Tianhao, Li Wenyuan dan yang lainnya merasakan ejekan orang-orang di sekitar mereka, dan menundukkan kepala mereka satu persatu. Sayang sekali. Ini seperti pertama kalinya Sanggul Tanah memasuki kota. Mulai sekarang, keluarga Li tidak akan bisa bergaul di Suzhou dan Hangzhou, dan ini akan menjadi bahan tertawaan. Keluar sekarang. Grup Junlin tidak menyambutmu. Keamanan meledakkan mereka. Hua Tianhai memberi perintah, dan penjaga keamanan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Pada akhirnya,
Ye Junlin dan semua orang di keluarga Li diledakkan oleh penjaga keamanan. Sekelompok orang miskin. Sang satpam pun tak lupa mengumpat. Malu. Ini adalah rasa malu terbesar dalam sejarah keluarga Li. Aku malu dan dilempar pulang. Ini akan menjadi lelucon terbesar di Suzhou dan Hangzhou di masa depan. Ye Junlin memiliki wajah cemberut dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia tidak menyelesaikannya sederhana. Dia ingin bermain perlahan dengan keluarga Xiao, dan membiarkan keluarga Xiao menghabiskannya dengan putus asa. Xiao Tianlong, tunggu aku. Setelah dibombardir, semua orang merasa malu dan meninggalkan rumah. Semua orang memandang Ye Junlin satu demi satu. Bersambung. Bab 106. Pria di depannya tadi malam semua orang mengira dia adalah miliarder yang bernilai miliaran, dan semua orang mencoba segala cara untuk menyanjungnya. Tapi saya tidak berharap itu menjadi orang miskin yang tidak punya uang. Karena dia, semua orang tersesat, dan keluarga Li kehilangan sedikit muka. Ye Junlin, katakan padaku apa yang terjadi. Kamu datang untuk mengambil alih perusahaan tanpa mengetahui apa-apa tentang itu. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Li Tianhao menjadi gila. Zhang Song dengan marah memarahi. Apakah kamu sialan di kepalamu? Apakah perusahaan ini ada hubungannya denganmu? Li Wenhai melompat dengan marah. Karena kamu, wajah keluarga Li saya hilang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bahkan teriak. Bagaimana kami bisa menyebarkan momok seperti itu? Jangan bermimpi sepanjang hari. Tolong. Tolong jaga kakimu tetap di tanah. Dengan menantu sepertimu, kami benar-benar buruk selama 8 kehidupan. Mulai sekarang, jangan bilang kami mengenalmu. Sejujurnya, Li Ziran kecewa dengan Ye Junlin. Hal ini terlalu banyak untuk dilakukan daripada apapun sebelumnya. Bagaimanapun, wajah Li hilang. Bagaimanapun, keluarga Li juga memiliki status tertentu di Suzhou dan Hangzhou, tetapi dibom oleh penjaga keamanan. Ye Junlin yang harus disalahkan untuk semua ini. Li Ziran memelototi Ye Junlin dan berkata dengan marah, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tetap menginjak tanah. Jangan terlalu impulsif, dan jangan selalu memikirkan sesuatu yang sia-sia. Kamu mengecewakanku kali ini. Saya tidak untuk kakekmu. Katakanlah, biarkan ayahnya mengikuti kita sebagai memalukan. Tapi, tidak apa-apa. Mulai sekarang kita bisa hidup padat. Saya percaya pada kemampuan Anda. Percakapan Li Ziran berubah, dan dia menghibur Ye Junlin. Inilah yang disukai Ye Junlin tentang pewarnaan plum. Kekecewaan adalah kekecewaan. Tapi selalu percaya padanya. Merupakan hal yang sangat membahagiakan memiliki seorang wanita yang percaya pada dirinya sendiri. Oke, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Ye Junlin tersenyum lagi. Tapi jangan khawatir. Aku akan mendapatkan grup Junlin kembali cepat atau lambat. Jangan membual. Aku benar-benar ingin menamparkan sampai mati. Kamu, Zhang Song, Li Songkui dan yang lainnya menjadi marah. Li Tianhao memperingatkan lagi. Li Wenyuan optimis tentang menantumu. Dia tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga Li di masa depan. Jangan sakiti keluarga Li jika sesuatu terjadi. Semua popularitas keluarga Li bergegas pergi. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatap Ye Junlin dengan erat. Kamu benar-benar sampah. Setelah berbicara, keduanya juga pergi. Li Ziran menghibur. Junlin, orang tua saya dan mereka semua marah. Tidak peduli. Bagaimanapun, saya sedikit marah. Ye Junlin tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Masa lalu sudah berakhir. Ye Junlin segera setelah itu dua tersisa. Rolls-Royce pribadi berwarna emas melaju ke pintu gedung grup Junlin dan berhenti. Hua Tianhai dan yang lainnya segera menyambut mereka, dan Hua Tianhai membuka pintu secara langsung. Seorang pria berjas putih keluar dari mobil. Sepatu dan pakaiannya semuanya buatan tangan oleh para master top Italia. Pria itu membantu kacamata berbingkai emas dan tersenyum. Ye Junlin dan Li Ziran telah pergi. Pria itu bukan orang lain. Itu adalah Xiao Tianlong. Cao Xiao muda dan mereka semua pergi. Ye Junlin seperti anjing. Hua Tianhai tersenyum. Lengkungan es melintas di mulut Xiao Tianlong. Selanjutnya, aku akan menargetkan Ye Junlin dan Li Ziran. Ye Junlin, aku ingin memaksanya melompat dari gedung seperti Lu Yunting. Adapun Li Ziran, aku akan memaksanya untuk naik ke tempat tidurku dengan patuh dan terus berjalan di bawahku. Bersambung. Bab 107. Hua Tianhai dan adik laki-laki lainnya juga menunjukkan senyum sinis. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada orang yang menjadi sasaran Xiao Tianlong yang memiliki akhir yang baik. Laki-laki, siapapun yang menyinggung Xiao Tianlong akan dipaksa mati atau cacat. Wanita, siapapun yang dilihat Xiao Tianlong, tidak bisa lepas dari cengkeramannya.
Hua Tianhai belum pernah melihat Xiao Tianlong menargetkan siapapun dengan begitu serius. Dia tahu bahwa Ye Junlin dan Li Zi telah selesai mewarnai. Mereka lebih buruk daripada 6 tahun yang lalu. Hua Tianhai tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda Xiao, saya mendengar bahwa Ye Junlin telah beruntung baru-baru ini. Dia bertemu Mayor Jenderal Qinglong berkali-kali, dan kali ini dia juga bertemu Jenderal Kunlun. Ekspresi iri melintas di wajah Xiao Tianlong. Wajah. Ya, saya iri melihat umum Kunlun bahkan orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou tidak bertemu dengannya. Lalu, dia mengubah kata-katanya, tapi ketika dia bertemu saya, itu adalah mimpi buruk start. Benar saja, hal memalukan tentang keluarga Li ini menyebar ke seluruh lingkaran. Semua orang di keluarga Li tidak bisa melihat ke atas. Bahkan rekan-rekan dari unit Zhao Yalan dan Li Wenyuan menunjukkan. Lingkaran Li Ziran juga menertawakannya. Semuanya karena Ye Junlin. Untungnya, tidak tinggal bersama Li Wenyuan dan istrinya. Jika tidak Ye Junlin akan ditenggelamkan oleh Speedstar. Meskipun itu menjadi lelucon, Ye Junlin masih hidup dan itu sudah cukup untuk Li Ziran. Ye Junlin kabur pagi-pagi sekali, dan Li Ziran pergi bekerja seperti biasa. Ternyata Ye Junlin datang ke markas latihan Qilin. 80 tentara bayaran yang disewa oleh Ye Nanhui hari itu semuanya ditahan oleh Qilin dan dibawa kembali ke markas pelatihannya. Karena orang-orang ini Ye Junlin berguna. Pasti akan ada banyak masalah kecil di masa depan. Anda tidak dapat memindahkan orang dari daerah militer Suzhou Hangzhou setiap saat, kan? Ye Junlin juga merasa itu merepotkan. Dia ingin mengatur tentara bayaran ini di sisinya sehingga nyaman digunakan. Setelah mendengar bahwa dia akan menjadi pengawal, Dewa Perang Kunlun, James dan tentara bayaran lainnya hampir berlutut dengan gembira. Mereka semua tahu bahwa nama Dewa Perang Kunlun Cina adalah jiwa tentara di hati mereka. Lakukan sesuatu untuknya. Makam leluhur dihisap. Jenderal, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Tetapi bagi saya telah memindahkan banyak prajurit luar biasa dari 10 wilayah militer utama di sekitarnya. Saya akan melatih pasukan khusus lainnya. Tetapi Jenderal membutuhkan Anda untuk menandatangani perintah pemindahan. Mayor Jenderal Qilin bersandar di samping Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum. Qilin adalah orang yang tidak bisa tinggal diam, dan ingin melatih tentara segera setelah dia memiliki keterampilan. Bahwa, aku akan tanda tangani. Ngomong-ngomong, maukah kamu datang ke upacara pembukaan ketika Jenderal datang? Biarkan bajingan ini memberi hormat pada sikapmu. Ya, Ye Junlin setuju. Setelah itu, semua tentara bayaran ini diatur. Ye Junlin pergi. Setelah kembali ke Taman Oriental, dia menemukan bahwa Xiao Qin benar-benar ada di sana. Apakah kamu tidak pergi ke kelas hari ini? Ye Junlin bertanya dengan heran. Lagi pula, kelas-kelas itu membosankan. Aku bisa melakukannya. Lagi pula, aku sangat pintar. Xiao Qin berjalan di ruang tamu dengan kaki panjang dan telanjang, minum yogurt. Ngomong-ngomong, orang tuaku akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Lalu aku akan mengundang bibiku dan mereka untuk makan malam. Kakak ipar, kamu harus pergi juga. Xiao Qin berkata sambil tersenyum. Oke. Ye Junlin samar-samar mendengar bahwa keluarga kelahiran Zhao Yalan adalah keluarga besar. Pada awalnya, Zhao Yalan bersama Li Wenyuan meskipun ada tentangan dari keluarganya, yang membuat marah keluarga. 6 tahun lalu, keluarga Zhao Yalan bahkan tidak menghadiri pernikahan Ye Junlin. Jadi Ye Junlin belum pernah melihat Xiao Qin sebelumnya. Bersambung. Bab 108. Pada malam hari, Li Wenyuan memanggil Ye Junlin dan Li Ziran ke rumah. Li Wenyuan memelototi Ye Junlin. Apa yang terjadi kemarin pagi biarkan berlalu. Tetapi kamu tidak boleh mempermalukanku besok. Jika kamu malu, aku akan mengusirmu. Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ini. Ayah, ada apa ini? Masalah besok. Ye Junlin tersenyum. Orang tua Xiao Qin akan datang. Ya, kamu tahu. Xiao Qin memberitahumu. Itu benar. Mereka akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Undang keluarga kami untuk makan malam besok malam. Li Wenyuan berkata. Zhao Yalan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu juga tahu bahwa keluarga Ibu Ziran adalah keluarga besar. Pamanmu dan identitas mereka terlalu berat. Jadi beri tahu sebelumnya. Jangan membuat kesalahan besok malam. Aku tahu, Bu. Li Zidie mengangguk. Ye Junlin tersenyum tidak setuju. Bukankah orang tua hanya makan? Apakah kamu sangat gugup? Tidak bisakah kamu gugup? Orang tua Xiao Qin bukan orang biasa. Li Wenyuan memandang keduanya dan bertanya, aku tahu. Mengapa Xiao Qin mengikuti nama keluarga ibunya? Karena ibu Xiao Qin, Xiao Ruomei,
termasuk dalam keluarga raksasa Xiao Suzhou dan Hang Zhou. Keluarga Xiao lah yang meminta Xiao Qin untuk mengikuti nama keluarga ibunya. Jadi, tidak heran Xiao Qin akan mengikuti nama keluarga ibunya. Li Ziran mengetahui hal ini untuk pertama kalinya. Mata Ye Junlin berkedip, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, ternyata terkait dengan keluarga Xiao Tianlong. Sekarang kamu tahu betapa seriusnya besok malam, kan? Xiao Ruomei mewakili keluarga Xiao raksasa Suzhou dan Hang Zhou. Setelah itu, Li Wenyuan mendesak 1.000 orang. Setelah permintaan Wan, Ye Junlin dan lainnya diizinkan untuk meninggalkan. Keesokan harinya, orang tua Xiao Qin, Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei datang ke Suzhou dan Hang Zhou, dan mereka menginap di Hotel Marriott. Makan malam juga di hotel. Semalam di Hotel Marriott berharga beberapa ribu yuan. Jika Presidential Suite setidaknya 70 hingga 80 ribu yuan. Standar Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng adalah menginap di kamar presiden di Hotel Bintang 5. Setelah mengetahui harganya, Li Wenyuan dan istrinya merasa tertekan. Suatu malam adalah gaji 3 bulan Zhao Yalan. Datanglah ke kotak VIP 888 di ruang perjamuan di lantai 2 hotel. Ada 4 orang yang duduk di dalam. Selain keluarga Xiao Qin, ada juga seorang pria. Ye Junlin melihat Xiao Qin tidak senang dalam sekejap. Melihat mereka datang, Xiao Qin segera berlari. Kakak ipar, Anda akhirnya di sini. Zhao Suecheng, Xiao Ruomei dan orang-orang semua berdiri. Zhao Suecheng mantap dan tenang, dengan keagungan di tubuhnya. Xiao Ruomei mengenakan pakaian mewah, dari dalam keluar, mengungkapkan temperamen aristokrat. Ditambah dengan perawatan yang baik, seluruh orang terlihat seperti selebriti, seperti permata. Pria itu tinggi dan lurus, dengan otot-otot yang diikat, dan dia akan membuka pakaiannya. Ye Junlin bisa melihat sekilas bahwa pria itu adalah seorang prajurit. Setelah kedua belah pihak menyapa dengan antusias, Li Wenyuan duduk dengan menahan diri. Xiao Qin duduk di antara Ye Junlin dan Li Ziran, seolah menghindari pria itu. Begitu Xiao Ruomei mengeluarkan auranya, Li Wenyuan tidak berani mengatakan apa-apa. Zhao Yalan memandang pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak dan ipar apakah anak ini? Xiao Ruomei tersenyum puas. Yalan, yang ini Wang Teng, putra dari teman baik saudaramu. Anak ini, luar biasa. Ya, dia bertugas sebagai prajurit di daerah militer Jinling, ibu kota provinsi, dan mendapatkan 10 hasil teratas dari perusahaan pengintai hanya dalam 3 tahun. Kali ini, dia kebetulan datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus dibuka oleh Jenderal Qilin. Di masa depan, dia adalah Raja Tentara. Bersambung. Bab 109. Ye Junlin bertanya-tanya apakah ini seorang prajurit yang dikirim oleh Qilin untuk pelatihan khusus. Pikirkan tentang hal ini. Para prajurit ini bangga berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus Qilin. Wang Teng memegang dadanya dengan bangga. Kepalanya terangkat. Dengan cara yang luar biasa. Menyebutnya. Wang Tengfei juga dengan sopan menyapa Zhao Yalan dan yang lainnya. Ketika tatapannya melewati Li Ziran, ada jejak keserakahan di matanya. Kedua kakak beradik ini juga cantik. Paman dan bibi, jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, saudara perempuan. Ziran, bahkan jika Anda menemukan saya pasti bisa menyelesaikannya. Kata Wang Tengfei. Zhao Suecheng mengangguk setuju. Anak ini sangat cakap, dan dia pasti akan menjadi anggota militer di masa depan. Xiao Ruomei tersenyum dan berkata, bisakah orang yang saya sukai lebih buruk? Kali ini dia berpartisipasi dalam acara spesial. Jenderal Qilin di kamp pelatihan pasukan adalah orang-orang dari Jenderal Qilin. Apakah Anda tahu siapa umum Qilin adalah? Li Wenyuan mengatakan segera, Jenderal Qilin adalah teman dekat dari Jenderal Kunlun, Komandan ke-9 Warzone. Yah, sepertinya keluargamu masih sedikit berpengetahuan. Wang Teng akan menjadi Jenderal Kunlun mulai sekarang. Pikirkan masa depannya. Xiao Ruomei bertanya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan memelototi Ye Junlin, menggelengkan kepala sambil menghela nafas, dan berkata sambil tersenyum, masa depan tidak terbatas. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Bukan itu yang bisa dibandingkan dengan menantumu. Zhao Suecheng tersenyum. Wajah Li Wenyuan berubah dan berkata, anak in hukum saya, dia tidak. Ayah, paman, semua omong kosong. Kakak ipar saya jelas sangat kuat. Xiao Qin melambaikan tangan bubuk dan menatap Ye Junlin dengan kekaguman. Setelah Wang Teng melihatnya, hatinya meledak menjadi marah. Dia selalu menyukai Xiao Qin, dan Xiao Ruomei telah mengenalinya sebagai menantunya. Tapi Xiao Qin tidak masuk angin sama sekali.
dan tidak pernah tersenyum padanya. Sekarang dia benar-benar mengagumi seorang sampah yang baru saja keluar dari penjara. Mengapa dia tidak marah? Xiao Qin, kamu ditipu olehnya, kan? Dia puas dengan 6 tahun yang lalu, dan sekarang adalah orang yang tidak berguna. Kata Zhao Xuecheng tanpa ampun. Ya, bagaimana Ye Junlin dan Wang Teng bisa dibandingkan? Li Wenyuan dan Zhao Yalan tersenyum. Apa yang dikatakan Xiao Qin, tetapi ditahan oleh Ye Junlin. Adegan intim antara keduanya di bawah meja kebetulan dilihat oleh Wang Tengfei. Wang Tengfei menggertakkan giginya karena marah, mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah dia tenang, dia tersenyum dan berkata, Paman Zhao, Bibi Xiao adalah upacara pembukaan kamp pelatihan pasukan khusus kami lusa. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjunginya. Jika Anda beruntung, Anda bisa pergi ke Kenal Mayor Jenderal Qilin. Upacara pembukaan kamp pelatihan memang memungkinkan tentara membawa keluarga mereka untuk berpartisipasi. Awalnya, Wang Tengfei ingin membawa orang tuanya. Sekarang, saya akan memberikan kesempatan kepada Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei. Saya juga menerima kabar belum lama ini bahwa upacara pelatihan ini bahkan akan dihadiri oleh Jenderal Kunlun, Komandan Zona Perang ke-9. Sedikit kemungkinan untuk mengenal Jenderal Kunlun, tetapi tidak ada penyesalan dalam hidup ini untuk dapat mengagumi kehormatan Jenderal Kunlun. Wang Tengfei menantikannya. Sejak menjadi tentara, dia menganggap Jenderal Kunlun dan 5 raja perang besarnya sebagai prajurit idola. Bertemu dengan orang-orang ini adalah keinginan terbesarnya. Sekarang keinginannya akan menjadi kenyataan. Tidak bisakah dia bersemangat? Apakah ini benar? Kamu tidak hanya dapat melihat Mayor Jenderal Qilin, tetapi juga pelindung Dewa Perang Tiongkok kita. Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei hampir berdiri dengan penuh semangat. Ditetapkan bahwa setiap prajurit dapat mengambil hingga 3 orang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan, dan kemudian Sister Xiao Qin juga akan pergi. Wang Tengfei tidak lupa melirik Xiao Qin. Bersambung. Bab 110. Oke, kalau begitu kita harus pergi. Hebat. Bagaimana jika aku cukup beruntung untuk mengenal Jenderal Kunlun? Aku akan bisa berjalan tegak di masa depan bahkan di rumah Xiao. Xiao Ruomei mulai berfantasi untuk mengenal Jenderal Kunlun. Sungguh iri. Jangan membicarakannya dalam kehidupan ini. Kita tidak akan memiliki kesempatan ini di kehidupan selanjutnya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan iri. Mereka juga ingin bertemu dengan karakter legendaris. Pewarnaan plum tidak terasa banyak. Xiao Ruomei berkata dengan ekspresi arogan, Yalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Lagi pula, upacara pelatihan semacam ini, tidak bisakah ada yang pergi ke sana? Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba tersenyum dan berkata, bukankah ini hanya pembukaan upacara pelatihan? Kami ingin berpartisipasi segera setelah kami ingin berpartisipasi. Pidatonya tidak mengejutkan, dan penonton menjadi hening begitu Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang menatapnya. Bahkan Li Ziran mengerutkan kening. Masalah Ye Junlin dengan berbicara kata-kata besar dengan santai benar-benar tidak dapat diperbaiki. Wang Teng tiba-tiba tertawa, hahaha. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam upacara pembukaan? Itu benar-benar menertawakanku. Apakah kamu tahu siapa orang-orang yang berpartisipasi dalam kamp pelatihan kali ini? Hanya 10 orang dari wilayah militer ini yang dapat berpartisipasi. Kamu bukan apa-apa. Kamu hanya ingin berpartisipasi. Ye Junlin tersenyum dan berkata, ya, seseorang mengundang saya untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa upacara pembukaan ini tidak dapat diadakan tanpa saya. Zhao Xuewen dan wajah Xiao Ruomei berubah drastis, dan mereka menatap Ye Junlin marah. Wajah Li Wenyuan dan Zhao Yalan menjadi gelap. Li Ziran menundukkan kepalanya, berharap menemukan tempat untuk menjahit. Dia semakin keterlaluan. Upacara pembukaan tidak dapat dilakukan tanpa dia. Belum lagi kepercayaan orang lain. Dia tidak percaya. Bahkan Xiao Qin merasa bahwa Ye Junlin adalah pembicaraan besar. Dia malu untuk Ye Junlin. Wang Teng tertawa keras dan berkata, kamu benar-benar menertawakanku. Aku tidak bisa pergi tanpamu. Apakah kamu pikir kamu Jenderal Kunlun atau Jenderal Qilin? Xiao Ruomei memandang Zhao Yalan dan istrinya dengan anggun. Yalan, Wen Yuan, kalian. Gaya keluarga benar-benar mengkhawatirkan. Saya sangat malu untuk Anda. Li Wenyuan sangat marah. Dan dia berkata dengan marah, apa yang saya katakan tadi malam? Apakah saya memberitahu Anda untuk tidak berbicara besar-besaran? Kau tidak menempatkanku di matamu. Aku tidak akan pernah membawamu ke sini. Aku selalu melakukan sesuatu yang memalukan.
Zhao Yalan menatap tajam ke arah Ye Junlin. Ye Junlin mencibir. Apapun yang kamu katakan, aku akan pergi ke upacara pembukaan. Bang. Zhao Suecheng menamparkan meja dengan keras, dan berkata dengan marah, apakah Li Wenyuan menantumu seperti ini? Apakah ada di sana? Ada penatua seperti kita di sini. Xiao Ruomei juga sangat marah. Menantumu sangat baik. Kamu tidak perlu makan makanan ini. Keluargamu berstatus tinggi. Kami tidak mampu membelinya. Pergi. Jangan makan. Tidak ada yang menyangka hasilnya seperti ini. Selamat tinggal. Li Wenyuan dan Zhao Yalan ketakutan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempererat hubungan dengan keluarga ibu saya. Biarkan saudara dan ipar saya membantu saya. Tanpa diduga, situasi Ye Junlin akan terganggu. Wajah mereka dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Xiao Qin membujuk orang tuamu untuk menghentikan mereka agar tidak marah. Kami salah malam ini. Kami akan meminta maaf secara khusus ketika orang tuamu meninggal hari itu. Harapan mereka disematkan pada Xiao Qin. Oke, serahkan padaku. Xiao Qin melirik Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Wang Teng bersandar di pintu dan menatap Ye Junlin dengan mencibir. Saya berharap dapat melihat Anda di upacara pelatihan lusa. Bersambung.